Oke, kita pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pemodelan iklim numerik ya, dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya ya. Sudah bisa melihat gambar slide-nya belum? Ya, bisa, Pak. Sudah ya, Pak. Udah jelas ya? Oke. Jadi ini ngelihatnya full atau separuh? Separuh ya ngelihatnya ya? Separuh, Pak. Separuh ya? Sebentar, nanti saya nggak penuh ya? Yang penuh yang ini berarti. Yang ini kalau ini penuh ya? Penuh ya? Oke. Siap, iya, Pak. Oke, jadinya pemodelan iklim numerik ya. Ya, nanti model-model iklim itulah yang menghasilkan apa namanya plotting chart kayak gini ya. Tentunya ini ada dua ya. Dua tipe, bukan tipe model ya. Tipe produknya ya. Produk yang pertama adalah produk analisis ya. Atau yang sering disebut dengan re-analisis. Ini kelihatan nggak pointernya? Kalau di Zoom kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini adalah analisis, yang ini adalah chart forecast ya. Analisis artinya datanya sudah diambil, kemudian sudah mengalami asimilasi dan menghasilkan data analisis atau yang disebut dengan reanalisis. Kemudian yang forecast ini belum terjadi ya. Ini T plus 24, artinya 24 jam berikutnya ya. Gitu. Jadi isinya adalah gabungan dari klimatologi fisik, dinamika atmosfer, dan juga matematik. Matematiknya maksudnya adalah yang persamaan diferensial. Kemudian konsep fisis yang diperlukan nih, itu ada observasi ya, variabel cuaca dan iklim, ini kalian udah dapat kemarin. Kemudian proses gaya dan persamaan atmosfer ya, atau meteodinamis lah pendahuluannya. Kemudian ini adalah matematik utama ya, turunan, gradien, divergensi, vortisitas, ekspansi Taylor, DR Taylor. Kemudian ada juga dibahas tentang teori chaos. Kemudian konsep pemodelan, analogi, validasi, tipe model, tipe simulasi ya. Kemudian model atmosfer dan model sirkulasi umum laut atmosfer. Jadi laut itu bagian yang tidak terpisahkan dari pemodelan iklim ya. Jadi nggak hanya atmosfer aja ya. Atau juga sering disebut dengan sebagai coupling model ya. Coupling model ya. Tentang proses pemodelan, persamaan dasar, diskretisasi, integrasi numerik, kemudian parameterisasi dan validasi. Kemudian dari coupling model atmosfer dan laut ya. Itu data asimilasi, kemudian prediksi cuaca jangka pendek, prediksi musim, kemudian memodelkan iklim masa lalu ya. Ada rekonstruksi, kemudian simulasi, kemudian memodelkan iklim masa datang, masa depan. Referensinya cukup banyak kalau kalian mau baca-baca lagi ya. Kemudian banyak ya referensinya ya. Di pertemuan pertama ya, kita akan nggak langsung bahas semuanya ya. Sepotong aja ya. Yang kita bahas pertama adalah teori chaos ya, chaotic teori. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa itu chaos dalam sistem dinamik dan konsekuensinya dalam iklim. Kemudian menjelaskan konsep umum dan tujuan model yang berbeda, kompleksitas serta validasi model. Ya, variabilitas ya yang dihasilkan secara internal ya. Ya, jadi ada variabilitas,
Gerak dan variabilitas yang dihasilkan secara internal dalam sebuah panci yang bersiar panas. Kalau kalian pernah memanaskan air ya, panaskan air di panci sampai mendidih, kemudian akan ada gerakan di muka airnya itu ya, akan ada gerakan di muka air ya. Kalau dia masih hangat, gerakannya kelihatan ada teratur gitu ya. Tapi kalau sudah mendidih ya, gerakannya menjadi tidak teratur ya. Jadi ketika terjadi gradien suhu kecil, maka konduksi panas yang di api itu akan masuk ke panci ya, ke logam panci itu. Kemudian gradien suhunya sedang. Itu terjadi sel konveksi biasa. Kemudian gradien suhunya tinggi. Suhu di bawah itu makin terkumpul ya, panas. Gerakannya tidak teratur atau gerakannya kacau. Kalau apinya kita kecilin, dia akan kembali lagi. Sel konveksi biasa, kalau kita kecilin sangat kecil, maka panasnya hanya bersifat konduksi, apinya tidak bergejolak. Jadi ada faktor pendorong, yaitu adalah buoyancy. Kemudian ada faktor penekan, viskositas, atau kekentalan dari air itu ya. Dan juga difusi termal. Ini yang ke atas, faktor pendorong, kemudian yang ke bawah ini faktor penekan. Sehingga terjadilah aliran konveksi dalam air yang sedang dipanaskan. Nah, sebenarnya gerakan itu juga ada di atmosfer bumi itu. Ya. Kalau ini adalah udara, atmosfer ya. Dengan air itu kan sama-sama fluida dia. Zat alir ya. Zat yang mengalir ya. Sama. Di atmosfer juga terjadi gerakan yang tadi ya, yang cukup acak tadi ya. Gerakan utama disebabkan oleh gradien suhu meridional. Jadi terjadi gradien suhu meridional. Artinya apa? Artinya di daerah tropis ini lebih besar suhunya daripada yang di daerah kutub. Faktor apa? Faktor posisi semu matahari ya, atau faktor kemiringan orbit bumi terhadap matahari itu. Sehingga matahari itu dia seakan-akan bergerak dari selatan ke ekuator, kemudian ke utara gitu. Padahal sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari itu agak condong. Nah, kecondongannya itu dia berpindah-pindah. Tadinya BBU lebih condong ke matahari. Ketika ada di bagian yang sebelah belakangnya lagi, maka BBS yang lebih condong ke matahari. Gitu ya. Terjadilah variabilitas acak pada skala waktu dari detik ke abad. Jadi di dalamnya ini kompleks sekali ya, di dalam atmosfer. Variabilitasnya acak sekali ya. Ada gaya pendukung tadi, dan juga ada gaya penekan yang mengakibatkan arus konveksi terjadi di udara. Asal muasalnya begitu. Kemudian contoh sederhana untuk kekacauan adalah model logistik. Contohnya ini ya, ini adalah model logistik teori Robert Malthus tentang populasi. Ya, populasi itu dia bertambah secara eksponensial. Secara eksponensial. Jadi ada variabilitas sedikit saja pada populasi sekarang dan populasi besok, maka lama-lama dia akan menjadi besar variabelnya. Maka dikenal dengan chaotic. Jadi ada simpangan sedikit saja pada tingkat kelahiran dan kematian. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu itu populasinya penambahannya menjadi dahsyat. Contohnya ketika perang dunia ya. Ketika perang dunia ada puluhan juta orang yang meninggal ya. Jadi penambahan populasi di dunia itu stagnan. Tapi ketika perang berakhir, maka tingkat kelahiran lebih banyak. Metode persalinan sudah lebih modern, kemudian pengobatan sudah lebih banyak, penyakit sudah banyak obatnya ya. Jadi penduduk dunia sekarang lebih besar, jauh lebih besar daripada beberapa tahun yang lalu ya. Itu adalah teori populasinya ya. Kemudian dari model logistik ya,
Matematikawan Belgia ya, Pierre Verhulst ya, memodifikasi teori Robert Malthus ya, yang memungkinkan laju pertumbuhan bergantung pada populasi. Jadi tidak hanya berdasarkan tingkat kelahiran dan kematian, tapi pada populasi saat itu. Gitu. Dengan GO adalah kemungkinan laju pertumbuhan populasi maksimum. Ya. Kemudian C adalah daya dukung populasi. Ya inilah yang berupa model logistik. Ya. Melibatkan logaritmik. Ya. Jadi namanya logistik. Kemudian model logistik secara matematis ya, ditulis pada persamaan ya, ini ya, xn plus 1 ya. Artinya X di N yang kemudian adalah R XN dikalikan dengan 1 min XN. Ya. Dengan X adalah versi skalanya dari populasi P. Dan R adalah 1 plus GO dari delta T. GO itu adalah tadi ya, kemungkinan laju pertumbuhan, kemudian delta T waktunya nanti. Jadi kalau kita kalikan ini dia tidak linear. Tidak linear. Dia bersifat eksponensial, ya. Logistik, ya. Pertambahannya besar. Ya. Jadi ketika untuk R yang kecil ya, R-nya kecil, artinya pertambahannya sedikit. Maka X-nya itu ada di batas-batas nilai yang tertentu gitu. Kemudian R-nya naik sedikit saja, maka X itu akan membesar. Menyebabkan chaos. Kondisi namanya chaos. Ya ini kalau digambarkan ke dalam kuadran nih. Ya selisihnya itu ini xn plus 1 ya. Kemudian ini adalah xn-nya ya. Bisa aja ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Ya. Jadi perubahan xn-nya itu ya, kalau dia 0,6 berarti di sini. Kalau dia 0,4 berarti di sini. Nah, hasil yang merah ini adalah yang namanya keadaan chaotic ya, chaos. Yang dihasilkan dari persamaan yang tidak linear atau logistik. Ini R2, ini R3 ya. Terus ya dia. Jadi menimbulkan keadaan yang chaotic ya. Ini ada garis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Memulai lagi persamaan yang baru lagi. Ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Terus ya. Dan seterusnya ya. Ya, ini dari nilai pertamanya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga gitu terus ya. Berangsur-angsur ya. Jadi solusi dari model logistik tadi ya, diperlukan solusi yang tepat ya. Karena dia akan menimbulkan sesuatu yang namanya chaos ya, atau kekacauan. Contoh realnya di atmosfer. Contoh realnya ya. Ada ilmuwan namanya Lorentz ya. Nama lengkapnya siapa ya? Lorentz ya. Jadi ini bapak chaotic teori ya. Memformulasikan model Lorentz untuk keadaan yang non-linear. Jadi pada keadaan awal, dia menghasilkan sesuatu pada keadaan akhir yang sangat jauh. Kenapa bisa begitu? Karena dalam atmosfer itu menggunakan persamaan-persamaan yang tidak linear. Persamaannya yang non-linear. Sehingga kalau kita petakan hasilnya ya, dia seperti kupu-kupu ya. Ya, ini kayak kupu-kupu ya. Ini padahal adalah ini persamaan awal ya.
menghasilkan sesuatu nilai. Jadi di running terus-menerus ya. Karena dia di running terus-menerus dengan T-nya jalan ya. Hasilnya juga jalan ya. Kadang dia ada di tengah, kemudian kadang dia ada di pinggir. Yang biru nih. Kemudian dia kembali lagi ke tengah, kemudian dia kembali lagi ke pinggir gitu ya. Jadi seperti pendulum dia. Jadi sifatnya itu adalah aperiodik, tidak berdasarkan waktu. Waktunya nggak bisa diketahui dia. Kemudian sangat sensitif pada kondisi awal. Pada kondisi awal. Sehingga kalau tadi gambarnya seperti kupu-kupu nih, maka dikenallah dengan butterfly effect. Efek kupu-kupu ya. Kenapa? Karena mirip bentuknya ya, kayak kupu-kupu gitu. Kadang dia di tengah, lama-lama dia ke pinggir. Kadang dia di tengah, lama-lama ke pinggir gitu. Ya, jadi cuaca itu pada persamaannya sangat bergantung pada initial condition. Kondisi awal. Kalau kita masukkan kondisi awalnya suhunya 25 derajat, hasil cuacanya gimana gitu. Kalau kita masukkan 37 derajat, cuacanya gimana? Jadi pendekatan deterministik diperlukan untuk memecahkan kasus chaotic behavior. Ya, jadi dengan meniru beberapa sifat-sifat chaotic behavior yang ada di atmosfer ya, dan di sistem iklim, ya, nanti akan dikembangkan model iklim. Kemudian prediktabilitas lokal ya pada persamaan Lorentz ya. Ya, itu sebagai perwakilan daripada prediktabilitas keadaan single state di atmosfer. Yaitu adalah numerical weather forecast. Kemudian global predictability ya. Dia mencerminkan predictability dari turbulent atau large ID simulation and climate. Jadi ada yang lokal ya, predictabilitas lokal, ada yang global. Kalau global ini namanya large ID simulation. Yang WRF yang mana? Yang WRF itu merupakan model lokal ya. Model lokal. Ya, dari model global sudah diturunkan ya, di downscale. Turunkan di model lokal. Makanya dia sangat bervariasi lokal. Jadi kita nggak bisa merunning model global. Model global ini sudah di running. Nggak kuat komputernya merunning model global. Tidak kuat. Perlu superkomputer yang sangat luar biasa. Karena prediksi kita sering salah, maka perlu dicari sumber kesalahannya. Sumber kesalahannya adalah kadang-kadang keadaan itu sendiri, keadaan awal. Kita salah memberikan masukan keadaan awal atau sekarang itu. Salah mengukur suhunya, bisa aja ya. Kemudian yang kedua, ketidakpastian pada model. Model yang kita gunakan salah. Jadi errornya ada dua. Error pada initial condition atau keadaan awal atau pada observasi. Yang kedua adalah error pada model. Dua. Jadi forecast-nya error. Ya, ketika kita error ya, kita menghasilkan sesuatu yang dia selalu bergerak terus ya, errornya itu ya. Timpangannya makin besar ya. Makin besar ya. Sehingga kalau dipetakan ya, errornya itu seperti ada efek kupu-kupunya ya, tadi ya. Seperti kupu-kupu. Ya. Kadang errornya di sini ya. Kadang dia melebar ya. Kadang dia mengecil lagi, kadang dia melebar lagi ya. Jadi weather forecast ya, itu kehilangan skill. Karena ada pertumbuhan error. Error saat ini akan menghasilkan error yang besar di T+1. Kemudian akan menghasilkan error yang lebih besar lagi di T+2 dan lebih besar lagi seterusnya dari T+N. Semakin besar N-nya, T-nya itu ya, maka semakin besar errornya. Jadi errornya itu bertumbuh.
Yang sumbernya dari initial condition sama numerical model. Kemudian, ya, hal tersebut adalah ilustrasi daripada butterfly effect atau yang disebut juga teori chaotic atau yang disebut juga teori Lorentz. Semacam ya. Model Lorentz, model chaotic Lorentz, macam-macam sebutannya. Kemudian ini local predictability ya. Kemampuan prediksi lokal dari keadaan cuaca yang weather forecast dan data simulasi ya. Kemudian ini model global ya. Ini model lokal, ini model global. Ini namanya adalah large eddy simulation. Jadi dia mensimulasikan pergerakan apa namanya udara ya, atau fluida ya. Kalau ini model lokal dia hanya satu dimensi kayak gini doang ya, 2 dimensi ya. Kalau ini sudah 3 dimensi dia. Large eddy simulation. Yang kita lakukan di WRF mana yang lokal? Kenapa nggak ini terlalu berat? Terlalu berat. Bisa juga sih kalau pakai ini bisa juga. Disimulasikan di WRF. Bisa. Tidak salah, bisa juga. Kemudian global predictability ya, climate change simulation. Ini salah satu contoh simulasi perubahan iklim ya. Jadi ada temperatur different ya, antara 1975 dan 1995. Kemudian dibandingkan pada dekade awal ya, abad 21 ya, atau 100 tahun awal di abad 21. Jadi di dalam model itu menghasilkan kondisi yang berbeda ya. The ensemble mean ya. Berarti model itu adalah rata-rata daripada 3 realisasi dalam derajat Celcius. Yang ini outputnya adalah output model. Output model global. Output model global. Ini baru satu unsur, yaitu adalah ensemble mean of apa nih? Difference, temperatur. Perbedaan temperatur. Selisih temperatur. Kemudian diturunkan menjadi aspek konseptual pemodelan ya. Jadi aspek-aspek pemodelan tadi ya. Itu ada yang dia praktikal ya, ada yang dia memang konseptual. Ya. Konseptual model. Contoh, kalau ini sebuah sistem di dalam sistem ada proses-proses. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Ini namanya model konseptual. Sementara yang kita modelkan adalah yang di sini aja. Yang kita modelkan. Selebihnya apa? Selebihnya adalah parameterisasi. Kita parameterkan. Nah, ini ya. Berarti yang di luar itu kita parameterkan. Hubungannya apa ya? Parameterisasi. Namanya model itu dia selalu salah. Model itu selalu salah, tapi model itu berguna. Itu kata dosen saya gitu dulu. Model itu selalu salah, tapi model itu berguna. Jadi model is always wrong, but it is useful. Berguna. Namanya model itu salah. Kalian kalau beli baju ya, terutama yang cewek-cewek itu beli baju kalau dipakai model bagus. Ketika kita beli dipakai kita jelek. Berarti modelnya yang salah modelnya ya. Modelnya salah ya. Nggak sama seperti badan kita gitu. Tapi berguna. Bergunanya apa? Bergunanya kita bisa lihat itu gitu. Kalau dipakai ke badan kita kira-kira gimana? Dia selalu kalau di atmosfer lebih kecil dari kenyataan jelas. Nggak mungkin kita menggambarkan setiap jengkal udara yang bergerak. Nggak bisa.
Prosesnya terbatas, ukuran dimensi ruang yang kecil dan lokasi variabel. Ya. Lebih sederhana, jelas. Lebih sederhana, nggak mungkin sama dengan kenyataan. Kalau gitu ngapain dimodelin? Tujuan model adalah simplifikasi atau biar lebih sederhana. Kalian mau bikin rumah, harus ada gambarnya dulu, modelnya dulu. Jelas gambarnya itu nggak sebesar rumah yang kalian bikin itu. Pasti lebih kecil dari itu ya. Kemudian model bersifat tertutup. Tertutup artinya apa? Artinya dia tidak ada faktor eksternal lagi yang ada di model itu. Selain yang dimasukkan, persamaannya. Sementara kenyataan bersifat terbuka. Kalau ada faktor baru dia langsung berubah. Yang nggak diprediksi dia berubah. Gitu ya. Jadi model itu sifatnya lebih kecil, ya, lebih sederhana, tertutup. Ya, ini adalah model ya. Jadi dia terbatas ya, sangat kecil sekali. Jadi model itu hanya mewakili sebagian kecil dari realitas. Pilihannya subjektif dari peneliti ya. Proses tertentu diabaikan. Diabaikan ini yang menurut kita tuh terlalu kecil dan percuma menghitung itu gitu. Menghabiskan sumber daya yang banyak menghitung itu. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial dan temporal yang berkontribusi dipilih. Jadi kita milih-milih unsur. Milih-milih parameter yang pengaruh aja. Parameter terbatas. Sedangkan kalau di alam parameternya tidak terbatas. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum. Kemudian model dapat ditunjukkan ya. Dapat ditunjukkan konsisten atau tidak konsisten dengan pengamatan. Itu yang namanya validasi. Nah, ini yang kita lakukan nanti. Validasi model dan observasi di lokasi yang sudah ada pengamatannya ya. Jadi kira-kira itu ya. Sepotong dari pemodelan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, belum ada, Pak. Yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, coba misalnya, coba ya siapa ya? Sekarang absen 7 siapa absen 7? Absen 7 siapa tuh? Siapa saya Pak? Gilang Pak. Nah, coba Gilang. Kamu terangkan coba. Yang dimaksud sifat chaotic dalam pemodelan atmosfer gimana? Gimana coba? Saya masih kurang paham Pak. Nah, itu kenapa nggak nanya tadi ya? Tanya aja ya. Yang lain, gimana coba? Ada yang bisa jelasin masalah teori chaotic nggak di atmosfer? Kenapa namanya teori kekacauan? Kenapa namanya teori chaotic? Gimana, ada nggak? Mohon izin, Pak. Yo, gimana? Saya izin menjelaskan sedikit tentang teori chaos dalam atmosfer. Nah, teori chaos ini tidak terlepas dari keadaan sistem dinamik atmosfer, karena atmosfer memiliki dinamika yang begitu luas sehingga teori chaotic ini sangat berhubungan sama atmosfer. Dan juga mengenai chaotic tadi menghasilkan efek kupu-kupu, yaitu yang mendasari teori kekacauan ini, yaitu menjelaskan bagaimana
perubahan kecil dalam atmosfer bisa menjadi perbedaan yang besar dalam pemodelan iklim. Ya, sebagian Makasih, udah Pak. Begitu. cukup benar ya. Ya, awal mulanya gimana tuh? Nah, jangan lupa nih ya, awal mulanya gimana? Mana tadi gambar kupu-kupunya ya? Nah, ini ya. Jadi dalam atmosfer itu tadi ya, dia kenapa disebut dengan chaotic ya? Karena perbedaan yang sedikit saja ya. Jadi dia itu sangat sensitif pada initial condition. Artinya kalau kita running persamaan, ini ada satu set persamaan ya dengan kondisi awal dan kondisi awal yang lain ya. Ya, ini kondisi awalnya 10, ini 10,5 ya. Nah, itu hasilnya itu berbeda jauh gitu. Di sini satu itu dia rendah, X-nya, satu itu tinggi yang biru tuh. Padahal perbedaannya kecil banget nih. Perbedaannya cuma 0,5 nih. Di awal ini sama, dia makin jauh nih, makin jauh, sama lagi, jauh lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita plot errornya ini ya, errornya ini ada yang semakin kecil, ada yang semakin besar, balik lagi kecil lagi, balik lagi besar lagi, ya tergantung T-nya. Jadi yang dimaksud dengan chaotic di atmosfer adalah dia itu pemodelan di peristiwa proses pemodelan di atmosfer itu sangat sensitif pada kondisi awal ya. Simpangan yang sedikit saja menghasilkan error yang besar yang tidak terkontrol lagi ya. Errornya sangat besar ya, tidak terkontrol. Semuanya timbul karena persamaan-persamaan yang digunakan dalam pemodelan itu adalah persamaan non-linear. Kalau persamaannya linear enggak, selisihnya pasti sama aja ya. Pasti akan sama aja kalau persamaannya yang linear. Oke ya. Ya, jadi persamaannya dia non-linear. Kemudian kenapa disebut dengan butterfly effect? Ya tadi ya. Kalau kita plot errornya itu ya, dia akan muncul pola seperti kupu-kupu ya. Butterfly effect dari sini. Dimana butterfly effect ini bergantung pada initial condition. Dua ya sebenarnya, initial condition dan satu lagi adalah error pada model atau model error. Jadi menyebabkan ketidakpastian yang bertumbuh, ya ketidakpastian. Itu ya, sangat kompleks. Ya. Penjelasannya sangat kompleks. Sehingga kalau ada forecast error itu ya kadang benar, kadang enggak benar ya. Mesti begitu ya. Namanya prediksi. Tidak mungkin model itu nyimpang terus. Kalau model itu nyimpang terus gampang, tinggal dibalik aja, jadinya benar. Tapi masalahnya model itu kadang benar, kadang nggak benar. Model prediksi ya maksudnya. Itu ya. Gimana, bisa nggak? Coba ulangin lagi. 9 tambah 7. 9 tambah 7, siapa tuh? 9 tambah 7 tuh. Absen nomor 16. Siapa nomor 16? Saya, Pak. Ya, Rensi. Gimana, Rensi? Coba kamu jelaskan sekali lagi. Apa yang dimaksud sifat chaotic dari persamaan atmosfer? Nah, mengulang penjelasan Bapak tadi, kalau teori kekacauan itu sensitif terhadap keadaan awal. Jadi simpangan yang sedikit dapat menghasilkan hasil yang berbeda nantinya. Jika dalam keadaan non-linear, kalau terus-menerus itu bakal membentuk butterfly effect. Karena sumber kesalahan dan sumber kesalahan untuk pemodelan ini biasanya
berada pada salah submin keadaan awal sama ketidakpastian model tersebut. Ya, kira-kira gitu ya. Yap. Oke, kalau gitu pagi coba. 16 tambah 7 berapa? 16 tambah 7? 23. Siapa absen 23? Izin Pak, terakhir Pak. Yap, saya Pak. Terakhir. Terakhir apa? Siapa? Oh, 23. Oh, terakhir. Kalau gitu tadi saja Asma aja. Tadi Asma ya? Yang ngomong Siapa? siapa tadi? Ya, Asma, coba saya tanya lagi. Penyebab utamanya apa sih? Kenapa suatu model itu menghasilkan chaos, keadaan chaos? Kenapa? Penyebab utamanya apa suatu model Izin Pak, menghasilkan? Ya. penyebabnya karena dia sensitif terhadap keadaan awal Pak. Bukan itu. Kalau itu kan kenapa dia chaos? Penyebab awalnya apa gitu? Penyebab awalnya. Model ada yang bisa chaos, ada yang bisa enggak. Kenapa model atmosfer itu sifatnya chaos? Gimana? Izin Pak, sebentar Pak. Gimana tadi udah dijelasin sebenarnya. Gimana? Karena keadaannya non-linear Pak. Karena dia menggunakan persamaan yang non Linear. linear ya. Jadi kalau persamaannya linear nggak akan chaos. Persamaan linear misalnya 2x berapa ya? 2x kuadrat plus 2x plus 1 ya, misalnya 2x plus 1. Kalau selisihnya 2, kalau x-nya 2, terus lagi ditambah lagi 2 lagi, tambah lagi ya, maka selisihnya sama aja ya, akan terus begitu terus selisihnya ya. X-nya ganti 2, X-nya ganti 4, X-nya ganti 6, X-nya ganti 8. Maka selisihnya adalah tetap. Dia nggak akan berkurang, nggak akan naik lagi gitu. Karena modelnya linear. Tapi kalau di persamaan atmosfer, modelnya semuanya adalah non-linear. Kalau di statistik, ada yang linear. Makanya kalian lihat ada korelasi, kemudian ada determinasi ya. Tapi kalau di pemodelan atmosfer tidak ada ya. Nggak ada. Kemudian absen berapa tuh ya? 14 ya, 14 ya 14. Absen 14. Siapa? Siapa tuh absen 14? Tadi yang ngomongin siapa ya? Izin Pak, Irfan Pak. Oh, Irfan. Irfan, kamu sebutkan tuh sifat-sifat model. Tadi kan ada tuh di PPT. Izin Pak, sifat model itu lebih kecil daripada proyeksi aslinya. Ya, daripada aslinya, daripada kenyataan. Terus? Iya Pak, siap. Terus? Kemudian model itu selalu salah tapi berguna. Bisa jadi, terus habis itu? Siap. Lupa Pak yang selanjutnya. Lupa ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu nomor absen 20. Siapa 20? Siap saya, Pak. Nah, Sultan. Coba kamu jelasin tuh sifat-sifat model. Ada 3 tuh. Tadi udah bener tuh, lebih kecil dari kenyataan.
Terus Sederhana, Pak. sederhana, oke ya, lebih sederhana dari kenyataan. Terus satu lagi, Tertutup. ya tertutup ya. Model itu tertutup. Tertutup maksudnya apa, Sultan? Iya, Pak. Kurang jelas, Pak. Maksudnya apa tertutup? Maksud dari model bersifat tertutup apa? Maksudnya apa? Bisa nggak jelasin? Izin, Pak. Nggak tahu, Pak. Cuman tahu sifat-sifatnya, belum tahu menjelaskannya, Pak. Ya, jadi kalau modelnya tertutup itu, kalau kenyataan kan sifatnya terbuka. Artinya kalau ada faktor lain, dia akan langsung mempengaruhi kenyataan. Tapi kalau model kan sudah ada persamaannya. Artinya hanya yang di persamaan itu yang mempengaruhi model tersebut. Jadi di luar persamaan itu tidak mempengaruhi model tersebut. Misalnya di dalam persamaan itu tidak ada variabel tekanan uap. Terus tekanan uapnya berubah, ya maka modelnya nggak berubah. Gitu ya. Semuanya ya. Siapa? Siapa? Oke ya. Jadi nanti dipelajari lagi ya lebih dalam ya. PPT-nya dibaca ya, dibaca dan diresapi ya. Karena banyak yang memakai model tapi tidak paham model gitu. Model itu dipakai apa ya? Pokoknya dia mau simulasi gitu. Padahal kan dia kan sederhana ya. Konsep model itu dia adalah sederhana ya. Kita tampilkan lagi ya. Jadi yang didapat pada siang hari ini ya. Sebuah teori namanya teori kekacauan, teori chaos ya, chaotic teori ya. Yang dihasilkan karena adanya persamaan atau solusi dari persamaan atmosfer menggunakan persamaan yang sifatnya adalah nonlinear. Jadi kalau nonlinear itu perubahan kecil saja pada kondisi awal ya, akan menghasilkan hasil yang bervariasi errornya. Kadang-kadang dia besar, kadang-kadang dia tidak ada error. Kemudian dia membesar lagi, tidak ada error. Nah kalau errornya ini kita plot dengan 3 dimensi dengan masukkan waktu ya. Jadi dia kadang-kadang tidak ada error di tengah, kadang-kadang errornya membesar. Kemudian errornya mengecil, dia membesar lagi. Terbentuklah pola seperti kupu-kupu yang ditemukan oleh Lorentz. Sehingga disebutnya juga butterfly effect. Butterfly effect adalah efek dari pemodelan di atmosfer ya, yang sangat sensitif pada kondisi awal dan error pada pemodelan ya. Jadi kondisi awal yang berbeda sedikit akan menghasilkan error yang besar. Itu terjadi pertumbuhan error. Ini ya. Jadi ada 2 kesalahan di dalam prediksi cuaca ya. Forecast ya. Ada 2 kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dari initial condition. Error. Bukan kesalahan ya, error ya. Galat dari initial condition. Yang kedua adalah kesalahan dari model yang bersumber daripada ketidakpastian model ya. Jadi modelnya itu kadang berfungsi, kadang tidak berfungsi gitu. Kenapa bisa begitu model ya? Karena model sifatnya ada 3 tadi ya. Dia lebih kecil dari kenyataan ya. Jadi prosesnya terbatas, dimensinya lebih kecil, variabelnya lebih sedikit daripada yang terjadi di alam nyata. Kemudian lebih sederhana, persamaannya lebih sederhana ya. Karena banyak penyederhanaan, banyak yang diabaikan nilai-nilai kecil. Kemudian sifatnya tertutup, artinya hanya digunakan pada persamaan itu yang mempengaruhi model. Sementara kalau kenyataan itu terbuka, artinya dia tidak terjadi dalam suatu kondisi, tiba-tiba dia terjadi dalam kondisi yang lain. Misalnya pada kondisi A tidak ada angin laut. Pada kondisi B terjadi angin laut. Maka akan berubah kenyataan. Tapi kalau pada model, di dalam persamaan tidak ada angin darat, angin laut.
tapi kemudian angin darat dan angin lautnya berubah, maka modelnya tidak berubah. Ya. Jadi dia tertutup sifatnya. Oke ya, jadi model itu hanya mewakili realitas ya. Dia tidak pernah benar ya. Model tidak pernah benar, tapi dia selalu berfungsi. Ada gunanya ya. Kemudian banyak pengabaian di dalamnya ya. Kemudian di dalam model itu juga skala sangat berperan, skala ruang dan waktu. Kemudian variabel juga berperan. Kemudian dia perlu diuji konsistensinya dengan sebuah metode namanya validasi. Diuji bagaimana dia bisa menggambarkan kenyataan atau tidak. Apakah dia bisa menggambarkan kenyataan atau tidak. Oke, kira-kira itu dulu ya. Sisanya akan kita lanjutkan minggu depan. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Siap, Ada? cukup, Pak. Nggak ada? Udah ya? Belum, Pak. Oke, minggu depan sudah dibagi. Oh, ada yang tanya nih. Yazid ngetik dia. Karena atmosfer berupa fluida. Oh, udah ya. Jawab tadi ya. Jawabin tadi ya. Saya nggak lihat chat tadi. Oke. Oke, jangan lupa dibagi kelompoknya ya.